dengan pujian Jalan Serta Yesus. Adik-adik berdiri, kita hadapkan. Kita sudah memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu untuk ibadah kita yang akan dipimpin oleh Kak Puspa. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dan sekarang kita akan berdoa. Semuanya sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang lagi ke hadirat Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami tahu kami masih tetap harus beribadah di rumah, sekolah minggu di rumah Tuhan. Tapi walaupun begitu, ajar kami tetap setia, ajar kami tetap bersukacita, ajar kami tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami Tuhan. Kiranya Kau berkati dari awal, pertengahan hingga selesai, sehingga ibadah kami, pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami serahkan ya Tuhan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kita nyanyi lagi ya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Semuanya berdiri, ikuti Bunda, kita nyanyi lagu
Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan hati dan pikirannya dan juga siapkan Alkitabnya. Tapi sebelumnya adik-adik, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang ke hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Dari Mazmur 136 ayat 1 sampai 26. Bagi adik-adik yang belum bisa baca, silahkan minta tolong ke orang tuanya, kepada mama papa di rumah supaya dibacakan ya. Bagi yang sudah bisa baca, silahkan dibaca sendiri. Nah, Kalia pada pagi hari ini akan kasih tahu inti dari nats bacaan kita, bahwa intinya adalah tentang memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kakak Lia mau tanya nih, adik-adik di rumah tetap memuji Tuhan gak? Tetap, beneran tetap memuji Tuhan. Oh iya, sama orang tuanya ya? Iya, tetap harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena hidup kita adalah asalnya dan sumbernya dari Tuhan. Kita dikasih nafas kehidupan, kita dikasih umur panjang, kita dikasih kesehatan, kita dikasih orang tua yang sayang sama kita dikasih teman-teman yang baik sama kita. Nah, gak harus ke gereja loh, di rumah juga bisa, di mana-mana tetap bisa memuji Tuhan, apalagi karena situasi sekarang. Tapi nanti kalau situasi ini sudah lewat, COVID-nya sudah gak ada lagi, kita harus tetap kembali memuji Tuhan di dalam gereja bersama-sama. Ya adik-adik, seperti bangsa Israel yang diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir. Nah, Tuhan sayang sama mereka. Mereka pun atau bangsa Israel dibawa keluar melalui Nabi Musa. Tuhan menunjuk Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik tahu nggak, ketika mereka menuju tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan, mereka itu melewati gurun pasir. Mereka jalan kaki loh adik-adik. Nah, gurun pasir itu kalau siang hari sangat panas sekali. Terus kalau malam sangat dingin. Mereka kalau kepanasan kan gak punya kipas angin, gak punya AC. Tapi Tuhan sayang juga sama mereka. Tuhan membuat atau menyertai mereka melalui tiang awan. Tuhan menciptakan tiang awan untuk melindungi mereka dari panas. Nah, terus kalau malam hari Tuhan menciptakan apa untuk bangsa Israel supaya mereka tidak kedinginan? Ada yang tahu nggak? Ada. Oh pinter, tiang api ya. Oh iya, Tuhan menciptakan tiang api untuk menghangatkan mereka. Nah, belum habis itu adik-adik, masih ada lagi. Ketika mereka berjalan lagi menuju tanah perjanjian, mereka akan melewati laut, namanya Laut Teberau. Mereka tidak punya kapal untuk menyeberangi laut tersebut. Tuhan tunjukkan karunia-Nya lagi, Tuhan tunjukkan kasih-Nya lagi kepada bangsa Israel. Nah, kemudian Nabi Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengangkat tongkatnya, terus memukul air. Nah, air laut itu terbelah menjadi dua adik-adik,
Satu di sisi sebelah kiri, satu di sisi sebelah kanan. Wah, luar biasa, hebat Tuhan ya. Bisa membelah laut Teberau sehingga bangsa Israel bisa melewati laut tersebut. Nah, bangsa Mesir, tentara-tentara Mesir mengejar mereka pakai kereta. Tapi ketika mereka hampir ditemukan oleh tentara Mesir, Tuhan memiringkan roda keretanya tentara tersebut. Jadi tentara Mesir tidak bisa mengejar bangsa Israel sehingga bangsa Israel bebas dari tentara Mesir. Nah, adik-adik, di situ Tuhan menunjukkan bahwa berkat Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Sekarang juga kayak gitu. Pada saat situasi kayak gini, situasi COVID-19, melalui pemerintah kita, Tuhan memberikan hikmat supaya kita disuruh di rumah saja, gak boleh kumpul-kumpul, ya kan? Itu untuk melindungi kita dari bahayanya COVID-19. Makanya adik-adik, sekarang kalau misalnya pergi keluar rumah sebentar atau ke rumah temannya, setelah nyampe di rumah cuci tangan, kalau tidak mandi ya. Jangan malas-malas cuci tangan, karena COVID-nya kan nggak kelihatan, bahaya. Ya adik-adik, jadi harus tetap jaga kesehatan. Terus kalau yang bersyukur, tandanya kita bersyukur kepada Tuhan apa? Iya, yang pertama rajin berdoa dan mengucap syukur atas apa yang kita terima. Sangat-sangat banyak sekali yang kita terima dari Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur. Terus yang kedua, bersikap yang baik kepada siapapun, tidak pilih-pilih. Yang ketiga, bertutur kata yang sopan. Ya. Terus yang keempat adalah bertingkah laku yang benar. Kalau misalnya adik-adik adalah temannya mau mengganggu teman yang lain, adik-adik harus bisa bilang jangan, nggak boleh, nggak bagus gitu ya. Terus kalau di rumah bertingkah laku yang benarnya berarti nggak boleh marah-marah, nggak boleh membantah kata orang tua, harus nurut ya. Terus jangan menjadi anak yang pemalas, tetapi harus jadi anak yang rajin. Biarpun di rumah harus tetap rajin berdoa, rajin belajar, rajin membaca Alkitab, dan rajin melakukan yang baik juga. Melakukan yang baik kepada kedua orang tua, kepada adik dan kakak di rumah. Terus jadi anak yang pemaaf juga, itu tandanya kita bersyukur kepada Tuhan. Nah, kakak ingatkan sekali lagi, biarpun di rumah kita harus tetap memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Ya adik-adik, selalu diingat, jangan lupa itu hal yang sangat baik dilakukan di rumah. Nah, adik-adik, cukup sekian dulu ya yang bisa Kak Lia sampaikan pagi hari ini. Semoga apa yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini bisa menjadi pedoman hidup kita dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk menutup cerita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu. Sekarang lipat tangannya, tunduk kepala, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk mengucap syukur
atas berkat dan kuasa Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih juga Tuhan memberkati kami, Tuhan menemani kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dan ajari kami Tuhan supaya apa yang kami dengar bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur dan selalu memuji Tuhan dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa kedua orang tua kami selalu ada dalam lindungan Tuhan. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, dan berkat yang mengalir setiap hari. Dan juga untuk petugas medis yang bertugas menangani COVID-19 pada saat ini, Tuhan berkati mereka, Tuhan kuatkan mereka supaya mereka sabar dan tabah menghadapi pasien-pasien sehingga mereka bisa menyembuhkannya. Tuhan Yesus, kami percaya juga bahwa bangsa dan negara kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan mengaturnya seperti yang Tuhan mau. Inilah doa kami Bapa yang kami panjatkan kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan tadi oleh Kakak Lia yang cantik. Katanya kita harus bersyukur dan memuji Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita semuanya. Nah, karena itu adik-adik, kita akhiri ibadah kita kembali dengan memuji Tuhan dengan lagu apa kakak? Bunda?
Adik-adik, ibadah kita telah